Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Valdo. Di video ini saya akan menyampaikan sosialisasi mengenal protokol 5M untuk cegah COVID-19. Apa sih 5M itu? Yaitu di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Apa saja yang termasuk dalam 5M? Yang pertama yaitu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mencuci tangan. Mencuci tangan yaitu rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat yang pertama sebelum memasak atau makan, yang kedua setelah menggunakan kamar mandi, yang ketiga setelah menutup hidung saat batuk atau bersin, yang keempat untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang memakai masker, yaitu pemerintah menghimbau masyarakat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika yang pertama yaitu terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang keempat yaitu ruangan sempit. Yang kelima yaitu tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdasarkan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat, yaitu menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan adalah merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Apa sih mengurangi mobilitas? Yaitu virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seorang dengan cepat. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap patuhi protokol, dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.